dirumorkan akan kembali latih Korea Selatan. Ini 4 calon pelatih keturunan yang bisa gantikan Sintayong di Timnas Indonesia. Penggawa Timnas ini gabung ke Persib Bandung di Liga 1 2024-2025. Benarkah? Timnas beruntung bisa amankan Jai Ijaz. Sebelum lanjut ke berita Timnas hari ini, kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut ke berita pertama. Kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia berakhir pada Minggu 30 Juni 2024. Namun, hingga kini Sintayong tak kunjung memperpanjang kontrak. Meskipun PSSI telah menyodorkan proposal perpanjangan kontrak sejak 2 pekan lalu, spekulasi pun muncul. Sintayong seakan mempertimbangkan banyak hal, termasuk kemungkinan mengambil tawaran menangani Timnas Korea Selatan. Menurut laporan media Korea Selatan Wiki3, Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA masih membidik Sintayong sebagai pelatih Timnas Korea Selatan menggantikan Jurgen Klinsmann. Karena itu PSSI harus bersiap jika kemungkinan buruk terjadi, yakni Sintayong membelot ke Korea Selatan. Jika itu terjadi, 4 pelatih keturunan Indonesia ini dapat didekati PSSI untuk menggantikan posisi Sintayong. Di posisi pertama, ada nama pelatih Jos Luhukai. Memang sudah pensiun sebagai pelatih sejak 2022. Namun jika PSSI memanggil, ia bisa saja kembali dari masa pensiunnya, layaknya yang pernah dilakukan sejumlah top dunia. Salah satunya adalah Louis van Gaal yang kembali dari masa pensiun demi menangani Timnas Belanda. Sebagai pelatih, Jos Luhukai pernah memenangkan trofi Liga 2 Jerman bersama Borussia Mönchengladbach pada tahun 2007-2008 dan Hertha Berlin pada tahun 2012-2013. Ia bahkan pernah menjadi asisten dari pelatih top dunia yang memberikan Real Madrid dan Bayern Munich trofi Liga Champions. Yang kedua ada pelatih Andre Wessel, merupakan pelatih kelahiran Surabaya yang kini berusia 72 tahun. Ia pernah membesut sejumlah klub Eropa seperti KV Mechelen, Willem II, ADO Den Haag, hingga menjadi tim scouting Feyenoord Rotterdam. Ia saat ini menangani klub asal Belanda, HVV Den Haag. Nama ketiga ada Ricardo Moniz, saat ini berstatus pelatih Charetaker klub asal Swiss, FC Zurich. Pelatih 60 tahun ini pernah mengantarkan Red Bull Salzburg juara Liga dan Piala Austria pada tahun 2011-2012. Ia juga pernah mengantarkan Ferencváros kampiun Piala Liga Hungaria pada tahun 2012-2013. Alhasil secara memenangkan gelar, jangan ragukan kualitas pelatih yang satu ini. Terakhir ada pelatih berdarah Maluku, Giovanni Panfronkos. Pelatih yang satu ini pernah membawa Feyenoord Rotterdam juara Liga Belanda 2016-2017. Piala Liga Belanda 2015-2016 dan 2017-2018, hingga mengantarkan Glasgow Rangers finish runner-up di Liga Eropa 2021-2022. Sayangnya PSSI butuh usaha ekstra untuk mengamankan pelatih yang satu ini, sebab Giovanni Panfronkos baru saja ditunjuk sebagai pelatih klub Liga Turki, Besiktas, dan ikat kontrak hingga 30 Juni 2026. Timnas Belanda surplus back sehingga banyak pemain berdarah Indonesia susah menembus tim utama Oranje. Timnas Indonesia gercep mengamankan Jai Ijaz, satu di antara back produksi Belanda. Jai Ijaz kini menjadi andalan skuad Garuda. Di sisi lain, situasi Timnas Belanda sedikit berubah. Seharusnya bisa memenangkan laga melawan Prancis, jika saja wasit tak menganulir gol cantik Xavi Simons di babak kedua. Apa yang terjadi selanjutnya sangat membuat Ronald Koeman marah, tak bisa menerima keputusan sang pengadil.
Itu adalah gol yang sah menurut saya. Ketus sang pelatih tak kuasa menahan jengkel, dilansir Reuters. Ronald Koeman tak menampik. Denzel Dumfries memang dalam posisi offside, tapi tak mengganggu pergerakan kiper Prancis, Mick Maignan. Itulah yang menjadi alasan wasit memecahkan selebrasi Xavi Simons. Akan tetapi, menurut Ronald Koeman, wasit salah menilai. Apakah mereka memerlukan waktu 5 menit untuk memeriksanya karena sangat sulit? Saya tidak mengerti ini. Dumfries tidak mengganggu kiper, imbuh Koeman. Ronald Koeman sah-sah saja protes, namun hasil imbang 0-0 yang tersaji dalam laga lanjutan Euro 2024 Grup D yang mentas di Leipzig Stadion pada Sabtu 22 Juni dini hari waktu Indonesia Barat tak bisa diubah. Meski imbang, Belanda dengan tabungan 4 poin masih bercokol di puncak. Tepat di bawah mereka, Prancis membuntuti dengan poin yang sama. Austria di posisi ketiga dan Polandia sebagai juru kunci. Mengingat perjalanan ke singgasana juara masih panjang dan berkelok-kelok, ada satu pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan Ronald Koeman. Apa itu? Itu adalah sektor pertahanan yang menjadi titik lemah The Orange sejauh ini. Itu bisa dilihat pada laga pertama kontra Polandia. Walaupun menang 2-1, jawara Euro 1988 sempat tertinggal 0-1 saat duel masih bergulir 16 menit. Tombak Polandia Adam Buksa mampu mengobrak-abrik lini belakang Belanda yang dimotori bek legendaris milik Liverpool, Virgil van Dijk. Gol kilat tersebut sebenarnya tak perlu terjadi jika saja Virgil van Dijk dan kawan-kawan bisa mematikan pergerakan Adam Buksa. Kala melawan Prancis pun jantung pertahanan Belanda beberapa kali mendapat teror dari penyerang-penyerang Les Bleus. Berkaca dari kedua laga tadi, ada baiknya Ronald Koeman menata kembali barisan pertahanannya. Tapi, siapa gerangan yang cocok untuk dimainkan sebagai andalan? Kalau jawabannya bersifat imajiner, tak ada salahnya kalau Ronald Koeman menunjuk bek tengah timnas Indonesia, J.I. saat ini jadi buah bibir di seantero dunia. Pemain kelahiran Belanda 2 Juni 2000, baru saja membawa Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, bek jangkung 24 tahun juga membantu Venezia promosi ke Serie A 2024-2025. Dengan postur atletis dan tinggi menjulang hampir 2 meter, J.I. tak ubahnya pilar baja yang menakutkan bagi semua striker. Jika J.I. masuk ke skema Ronald Koeman, maka yang siap-siap terpenggal adalah Stefan de Vrij. Dari segi usia, J.I. masih jauh lebih muda. Stefan de Vrij yang masih setia di Inter Milan sudah berusia 32 tahun. Dengan masuknya Bang Jai, maka ia akan bahu-membahu dengan Virgil van Dijk, yang kebetulan memang idolanya. Duet ini pastinya akan menjadi duet tertangguh di Euro edisi ke-17. Karena sama-sama punya semangat bertarung serta naluri tinggi untuk mencetak gol. Tanda-tanda Persib Bandung akan mendatangkan salah satu penggawa timnas Indonesia semakin menguat. Ya, bursa transfer Persib Bandung hingga saat ini memang masih menjadi tanda tanya besar, khususnya bagi bobotoh yang menantikan ucapan welcome atau Wilujeng Sumping. Pasalnya Persib Bandung enggan terburu-buru dalam mengumumkan kedatangan ataupun kepergian pemain. Kendati demikian, rumor datangnya salah satu penggawa timnas Indonesia ke skuad Boyan Hodak musim depan semakin berhembus kencang. Pemain tersebut tidak lain adalah Dimas Drajat, yang namanya kerap dikaitkan dengan Persib Bandung belakangan ini. Salah satu tanda-tanda kedatangan Dimas Drajat terlihat dari unggahan Instagram terbaru Persib Bandung pada Sabtu 22 Juni 2024. Dalam unggahan tersebut, Persib Bandung membagikan video kompilasi gol-gol Ciro Alpes selama Liga 1 2023-2024. Salah satu golnya tercipta ketika melawan Persikabo 1973.
Postingan tersebut lantas membuat para bobotoh di kolom komentar berspekulasi kuat bahwa itu sebuah tanda atau kode kedatangan Dimas Derajat.